Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Safar 1434 Hijriah atau 26 Desember 2012. Seperti biasa, hari Rabu, ya setiap hari Rabu Radio Silaturahim menampilkan dunia Islam. Dan untuk Rabu ini kami menghadirkan teman-teman dari Ma'had Tahfizul Quran Imam Hashim atau Lembaga Penghafal Al-Quran Imam Hashim yang beralamat di sekretariatnya di Jalan Metro Duta 1, Blok AA2, nomor 7, Pondok Duta 2, Bakti Jaya, Sukma Jaya, Depok. Ya, kami menghadirkan pendirinya, pengasuhnya, penggagasnya di sini, yaitu Ustadz Masrur Ahmadi, usianya 43 tahun, Al-Hafiz ya. Beliau lahir di Rembang tanggal 24 April 69, SD-nya di Rembang, SMP-nya di Rembang, SMA di Rembang. Asli orang Rembang nih ya. Kemudian kuliah di Semarang, di mana nih? Dakwah ya, lembaga dakwah di Semarang, di Kauman ini kalau nggak salah di Pasar Juar dekat Sultan Agung situ, Ma'had Tahfiz Kauman. Sekarang beliau menjadi pengasuh pendiri dari Ma'had Tahfizul Quran Imam Hashim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Masrur ya. Masrur itu artinya apa, Masrur? Masrur itu artinya yang selalu bergembira. Wah, alhamdulillah selalu bergembira karena selalu ada di dalam ridhonya ya. Amin ya Ya, rabbal karena alamin. kan nih mengasuh orang untuk menjadi penghafal Quran kan subhanallah itu ya. Ini berdirinya kapan dan kenapa sampai mendirikan ini? Berdirinya itu tahun 2011 Pak ya. Ya, kenapa sampai mendirikan ini? Ya karena merasa terpanggil saja kita. Merasa terpanggil untuk turut berkontribusi dalam mendakwakan Quran di bumi Nusantara kita ini. Ya, umumnya di dunia lah gitu. Karena ini kan tanggung jawab kita ya. Dakwah Islam terutama Quran itu tanggung jawab semua muslim. Dan kami kebetulan Allah amanahkan bisa menjadi penghafal Al-Quran ini harus di-share juga kepada yang lain supaya nanti di hadapan Allah kita juga bisa menjawab kalau ada pertanyaan. Karena kami merasa belum punya kontribusi apa-apa terhadap dunia dakwah Quran ini, sehingga kami berharap dengan adanya lembaga ini kami bisa mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kami dibantu oleh teman-teman pengurus ya untuk membuat sebuah lembaga ini, sehingga mudah-mudahan dari lembaga ini nanti muncul banyak para hufat ya yang akan melanjutkan estafeta perjuangan Quran juga di hari-hari yang akan datang, seperti itu. Nah, Ustadz Masrur ini mendirikan Ma'had Tahfizul Quran Imam Hashim ini bersama siapa? Bersama yang pertama kawan saya, kawan karib saya itu Bapak Muhammad Hasan, yang kedua Pak Arif. Ya. Pak Arif siapa Pak lengkapnya? Pak Arif Nur Hidayat. Arif Nur Ya, Hidayat. ini tiga orang inilah yang ya saya anggap ya sebagai penggagas, pencetus ya, pemrakarsa juga, dan alhamdulillah ya, dua kawan saya ini memang luar biasa saya anggap, karena ya tidak ada pamrih, hanya pengen bersama-sama berkontribusi saja, sehingga di sini nggak ada sama sekali nggak ada imbalan secara duniawi, itu memang bukan menjadi persoalan kami. Itu dia tuh, Iya. subhanallah ya. Iya. Ustadz Masrur, ini kan nggak make money kan, diri ini. Iya. Bagaimana kok bisa begitu gigih terus menerus sampai sekarang sudah ada 14 orang ya? Iya, 14 orang alhamdulillah. Dari berbagai daerah. Kan hidup ini kan perlu juga untuk mencari nafkah. Itu bagaimana itu?
Ya karena ya kebetulan kami dari jalur yang lain itu kami sudah merasa ya cukuplah dengan Allah Tidak di jalur berikan ya. tidak di jalur ini ya. Jalur ini karena ini pure ya untuk memang untuk dakwah dan sama sekali kita nggak ada tujuan untuk mencari maisha dari sini. Karena alhamdulillah teman saya Pak Arif ini juga seorang insinyur pertanian. Kawan saya Pak Hasan juga S2 UI, beliau di S2 farmasi Pak ya. Dia juga punya perusahaan. Kami juga bekerja di sebuah yayasan di Nurul Fikri sebagai pengawas juga di sana, pengawas untuk kurikulum Al-Qur'annya. Kemudian saya juga diminta untuk Brimob menjadi penasehat di Brimob Kelapa II di sana juga. Dan itulah saya, walaupun tujuan saya juga bukan mencari maisah juga di sana ya, tapi dari instansi itu kan ya saya kira pasti ada imbal baliknya, dan dari sumber yang lain insya Allah akan mudahkan. Dan saya sangat yakin kalau kita bersama dengan Al-Quran itu Allah akan mudahkan. Karena ahlul Quran ahlullah katanya dalam sebuah hadis. Suka dikatakan bahwa ahli Quran adalah ahlullah. Dari orang yang senantiasa disibukkan dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan pemberian yang paling baik ya dari pemberian yang Allah berikan kepada siapapun. Ini yang saya yakin di situ. Dan ada lagi sebuah riwayat hadis mengatakan la faqra ma'al Quran, tidak ada kefikiran bersama Al-Quran. Walaupun ada beragam penafsiran di situ. Ada yang mengatakan maksudnya fikir di sini ya, kayak fikir masalah hati. Tapi saya menangkap pernyataan ini bahwa kalau kita betul-betul bersama Al-Quran, maka Allah nggak akan biarkan dunia akhirat insya Allah. Saya yakin sekali. Apa yang Ustadz Abror Ustadz Masrur rasakan setelah Quran begitu udah install di dalam diri Ustadz? Apa yang Ustadz rasakan? Ya sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya, kalau kita dekat dengan Al-Quran ya pasti akan Allah berikan ketenangan. Ketenangan dalam segala hal ya, ketenangan dalam keluarga, kemudian ketenangan dalam bekerja dan lain-lain, pasti itu akan selalu bersama dengan kita. Karena yang kita bawa adalah Al-Quran. Al-Quran ini akan membawa kita kepada ketenangan, kemudian berpikir jernih dan lain sebagainya. Yang semua hal-hal yang baik pasti Allah akan tunjukkan dengan Al-Quran. Itu saya rasakan. Sampai persoalan rezeki pun saya yakin sekali. Dan alhamdulillah. Ya alhamdulillah Allah mudahkan untuk semua urusan saya, dari persoalan ma'isyah ya, dalam mencari rezeki dan sebagainya, itu ada saja rezeki yang Allah berikan. Putra berapa Pak Masrur? Putra saya ada 3 Pak. 3 sudah besar-besar? Yang pertama baru mau kelas 1 SMA, karena dia masuk I'dad itu persiapan untuk masuk SMA yang sekarang sedang di pesantren Husnul Khotimah di Cirebon. Kemudian yang kedua kelas 5 SD di Nurul Fikri. Yang ketiga baru umur 2 tahun. Yeah. Oke, pertama kali didirikan Mahat Tahfizul Quran ini berapa murid yang masuk pertama kali? Pertama kali 2 orang. 2 orang. Itu siapa yang pertama kali masuk itu? Yang pertama kali masuk itu Khalilur Rahman namanya. Dia itu dari Demak. Ya, dapat informasi itu dari saudaranya. Saudaranya ini karena kebetulan punya saudara Brimob gitu ya. Jadi dia tinggal di situ. Nah kemudian karena saya kebetulan sering mengisi juga pengajian di Mako Brimob situ, di markas besarnya, ada informasi ya saya ingin membuat sebuah lembaga. Saya sampaikan ke jamaah. Kebetulan ada saudara dari Demak itu yang mendengarkan informasi itu, kemudian mendaftarkan diri. Jadi pertama dari 2 orang ya? 2 orang, alhamdulillah. Yang satunya hadir nggak ini di sekarang? Sekarang kebetulan sedang mempersiapkan hafalannya. Ya. Oke. Iya. Lalu pola apa yang ditawarkan oleh Mahat Tahfizul Quran Imam Hashim ini? Ya polanya adalah pola pendidikan pesantren ya, pesantren ya katakanlah masih seperti cara yang dilakukan oleh para pendahulu kita di lembaga-lembaga pesantren di Indonesia terutama untuk Al-Quran. Katakanlah seperti di Kudus misalnya. Jadi pola halaqoh, pola talaki, setoran seperti itu. Karena itulah memang yang paling cocok untuk lembaga pendidikan hafalan Al-Quran. Jadi ada talaki, artinya murid ketemu dengan guru langsung, ya musyafahah, saling beradu begitu.
Ya, kemudian di situ akan ada koreksi-koreksi dari bacaan maupun hafalan, ya. Yang kemudian nanti dievaluasi setelah mendapatkan sekian juz, ada evaluasi, dinilai, kemudian dilanjutkan terus. Mereka ini mukim di pesantren Mereka ini. mukim di sana. Terus boleh tahu berapa ruangannya, berapa luas ini? Luasnya 200 meter. 200 meter, Oke. kamar-kamar gitu. Kamarnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi mereka dari berbagai daerah ini Langsung di situ, nginep di situ. Ini untuk laki-laki saja, untuk Laki-laki apa? saja. Laki-laki saja. Oke. Berapa minimal usia yang masuk? Minimal saya masuk itu setelah SMA, Pak. Setelah SMA. Ya, setelah SMA. Apakah masuk itu sudah ada hafalannya atau masih kosong? Ya, berbagai Kondisi macam-macam ya? macam-macam. Ada yang memang dia pernah menghafalkan beberapa itu, kemudian nggak dilanjutkan, kemudian termotivasi lagi untuk melanjutkan. Ada juga yang dari nol seperti kawan kita Mufid tadi, ya itu dari nol, dari belum pernah menghafal. Ustadz Abror, tuh Abror lagi, Ustadz Masrur, Ustadz Masrur, apa namanya? Imam Hasim ini diambil dari nama siapa? Imam Hasim ini diambil nama salah satu imam kiroat. Qiraat itu artinya orang-orang para ulama yang berkompeten untuk menjadi rujukan ya para para pembaca dan menghafal Al-Qur'an. Beliau adalah salah satu dari imam 7 yang qiraat sama itu. Kemudian beliau qiraatnya ya banyak dipakai di kalangan kaum muslimin di dunia, bahkan mayoritas itu menggunakan qiraah Imam Hasim riwayat Hafaz. Hafaz itu adalah salah satu murid beliau yang memang diakui keilmuannya sehingga meriwayatkan bacaan dari gurunya. Sehingga saya mengambil nama ini, mudah-mudahan santri-santri yang ada di Imam Hasim ini ya paling tidak bisa mengikuti jejak dan langkah beliau sebagai ulama besar ahli Quran. Amin. Sebetulnya di kalangan umat Islam ini ada berapa qiraat ini? Ada berapa qiraat yang populer? Kalau yang sangat populer Imam Hasim memang. Tapi ada juga yang imam-imam yang lain, misalnya Imam Qaldun atau Imam Hamzah dan imam yang lain ya. Perbedaannya di mana sih antara qiraat satu dengan qiraat yang lainnya? Ya, di langgamnya atau di mana? Perbedaan di bacaan, Pak. Jadi perbedaan di bacaan. Ya, jadi kalau masalah arti, lagam dan lain sebagainya itu ya saya kira nggak ada perbedaan. Hanya perbedaan di masalah bacaan saja. Baik, sudah ada pertanyaan dari Aba Jindan Kadodi di Kampung Melayu. Assalamualaikum Ustadz Masrur. Maaf mau bertanya, apakah hanya tahfiz saja atau serta kajian tafsirnya? Dan ada persyaratan apa untuk bisa masuk ke sana? Iya, terima kasih. Dari Bapak ya. Aba Jindan. Iya, Bapak Aba Jindan yang dirahmati Allah SWT. Ya. Jadi di ma'had kami ini memang tahassus tahfidul Quran, Pak. Ya, jadi yang menjadi andalan kami di pesantren ini menghafalkan Al-Quran hingga 30 juz. Jadi di sana tidak terlalu banyak kegiatan yang lain, karena kami khawatir ya nanti kalau banyak kegiatan itu justru pokoknya ini akan terabaikan. Tetapi kami juga memberikan materi kepada mereka sepekan sekali itu untuk tadabbur ya, tadabbur dan tafsir Al-Quran ya, sepekan sekali, dan kajian-kajian umum lah gitu. Nah kemudian untuk persyaratannya ya, karena di sini semuanya free Pak ya, tidak dipungut biaya sepeser pun ya, sehingga kami harus membuat sebuah aturan begitu. Jadi masuknya itu harus sudah bisa baca Al-Quran secara lancar begitu. Yang pertama, yang kedua ya setelah lulus SMA, atau aliyah ya, kemudian melalui tes di sana nanti. Kalau tes itu lulus sesuai dengan persyaratan yang kami tetapkan ya, insya Allah kami bisa menerima siapapun yang ingin belajar di Ma'had Imam Hasim ini. Ustaz, kenapa hanya menerima lulusan SMA? Kenapa nggak dari kecil? Kan bukankah lebih bagus sejak kecil, lidahnya masih belum ini ya, masih belum terbentuk? Iya, karena yang Ma'had yang kecil-kecil sudah banyak sekarang juga. Kemudian yang kedua, ini saya mengukur kepada diri saya sendiri gitu. Karena saya dulu waktu menghafal juga sudah selesai SMA, bahkan sudah ke pesantren dulu untuk belajar bahasa Arab. Kemudian saya menghafalkan dan Allah kasih alhamdulillah bisa.
Yang kedua, alasan saya kenapa anak-anak yang memang sudah selesai SMA atau aliyah, ya karena ya menurut saya ini cara ngurusnya itu insya Allah lebih ringan, karena tugas-tugas yang kita berikan itu lebih cepat mereka untuk merespon gitu ketimbang yang masih kecil. Ketiga juga karena fasilitas kami juga belum cukup untuk membuat lembaga untuk anak-anak, Pak. Rumah pun masih nyewa, Pak, ini. Masih nyewa tahunan begitu. Jadi belum punya tempat yang itu. Tapi sama Allah nggak Iya, nyewa itu. iya, Gratis, masih ini nyewa. milik Allah Iya, semuanya. Allah semuanya. Dari TB Petir Utama. Bila kejenuhan melanda kita, merenunglah sejenak dan tanyalah diri kita untuk apa kita diciptakan dan kepada siapa kita akan kembali. Insya Allah kita akan semangat dan bangkit kembali. Dari Bapak Baron Afia, Pemuda Petir Utama. Ya, ini kata-kata bijaknya. Terima kasih Pak TB. Kemudian dari Abdullah, Assalamualaikum. Ustadz Masrur, Waalaikumsalam warahmatullahi. berapa umur maksimal untuk masuk mahat ini? Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi umur maksimal itu di tempat kami ada yang 30 tahun. Ya. Jadi ada yang 30 tahun 30 masih tahun. kami terima. Kalau memang ada komitmen yang kuat untuk bisa menyelesaikan hafalan 30. Tapi kebanyakan yang umur yang 24 ke atas itu mereka yang pernah hafal kemudian terjadi lupa kemudian ingin mulazamah kembali. Kami pun juga tetap menerima mereka. Kan ini bagian dari cara kita, dakwah kita dalam berkontribusi terhadap Al-Qur'an. Karena mereka juga perlu kita tolong, Pak, umur-umur yang misalnya umur lebih dari 24. Baik, sini sudah dapatkan dari Anissa. Assalamualaikum Ustadz Masrur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Anissa di Cengkareng, Ibu Anissa ya. Ustadz, yang saya hormati, apa suka dukanya membimbing mereka dan doanya mendapat keberkahan? Dari Rizki. Silakan Ustadz. Iya, baik ya. Pertanyaan yang subhanallah ini. Jawabannya cukup menyita pemikiran ya. Iya. Memang dimanapun ya Ibu Anissa yang bertanya. Jadi kalau kita bicara suka duka itu saya kira karena manusia ini diciptakan oleh Allah ya memang untuk bersusah payah begitu. Tapi susah payah yang ada pada diri kami dalam mengurus pesantren Quran ini ya tentu menjadi sebuah kebaikan gitu. Kalau kita ingat bahwa susah dan payah itu menjadi sebuah nilai kebaikan, maka saya kira ini menjadi kabar gembira semuanya, baik suka maupun duka gitu kan. Karena Rasulullah juga sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa apapun yang menimpa kepada kita ya, ini hendaknya menjadi sebuah kebaikan. Nah apalagi yang kita laksanakan ini adalah dakwah Quran, ini luar biasa. Jadi tentu suka dan dukanya ya pasti ada lah itu ya. Jadi ketika misalnya teman-teman santri ini setorannya nggak lancar misalnya, ini juga kita sempat merasa agak kecewa gitu kan. Tapi kecewa itu nggak akan lama ketika kita menyampaikan kepada mereka kemudian termotivasi kembali, kemudian melihat ada yang sudah selesai 30 juz dan sebagainya, ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri dan kepuasan tersendiri gitu. Itu. Jadi kalau menurut saya masih banyak sukanya lah kira-kira gitu. Kalau dukanya juga ada gitu. Sekali setoran tuh berapa ayat atau berapa juz? Sekali setoran itu ya beragam. Ya sekali setoran itu minimal dapat 2 halaman atau 1 lembar. Maksimal seperempat juz, 5 halaman. Dan alhamdulillah teman kita ini si Taufik yang dari Aceh ini itu mampu sebulan itu 4 juz. Bagaimana bisa begitu tuh? Bisa ditanya ini. Mas Taufik, gimana sebulan bisa 4 juz? Bagaimana Mas Taufik? Pembina diri saya. Itu tekadnya yang kuat, itu yang dipraktekkan terus. Tunggu, ini masuk nggak dari suaranya nih? Hah? Masuk nggak tadi? Nggak masuk ya? Cek. Muhammad Taufik ya, usianya 21 tahun dari Aceh ini. Sekarang sudah hafal 30 juz dalam tempo 10 bulan. Ya, silakan bagaimana? Tadi. Pertama niatnya yang kuat, terus itu tekad. Yang penting itu yang prakteknya.
Misalnya targetnya sekarang nih 1 jam ini 1 jam ke depan harus dapat 1 halaman. Itu fokuskan pikiran tuh memang 1 halaman. Itu misalnya ada HP nonaktifkan dulu gitu. Itu fokus 1 halaman. Habis itu ntar udah 2 jam, habis itu ngafal lagi 1 halaman, 1 halaman gitu terus. Pokoknya targetnya itu harus tercapai gitu lah. Bagaimanapun cara fokuskan pikiran, makanya fokus terus. Fokus dan yakin. Kalau udah yakin itu memang akan bisa masuk sendiri lah gitu. Oh, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Nelly di jalan Pak. Bu Nelly, silakan Ibu Nelly. Pak Ustadz mau tanya, Baik. saya tuh kepengen sekali hafal Al-Quran ya. Saya udah coba, saya udah dengar dari Ustadz katanya mesti puasa 40 hari. Saya coba puasa, tapi ternyata nggak mampu, bukan nggak mampu, belum bisa pakai ngafal Al-Quran itu boro-boro satu ayat, satu surat aja kadang-kadang lupa lagi. Gimana caranya Pak Ustadz supaya gampang nempel gitu? Makasih Ustadz. Iya, subhanallah. Waalaikumsalam ya. Luar biasa ini pertanyaan yang unik ini. Bu Nelly. Bu Nelly yang luar biasa. Sudah puasa 40 hari juga, Bu? Iya. Jadi sebetulnya persyaratan-persyaratan seperti itu ya saya tidak menemukan referensinya harus puasa, tidak makan daging misalnya atau 40 hari. Yang jelas kalau Ibu mau puasa itu puasa Senin Kamis saja. Ini yang jelas-jelas makthur ya, ada sunnahnya. Puasa Senin Kamis di mulazamah, kemudian ayamul bid, kalau bisa puasa Daud. Ya, jadi seperti itu. Itu kalau puasa Bu ya. Mohon maaf ini agak panjang sedikit jawabannya. Nah, untuk motivasi menghafal, ya ini ya saya kira yang pertama adalah qawiyun niyah ya. Jadi kuatnya niat. Jadi niatnya itu betul-betul kuat pengen hafal memang. Jangan hanya karena ingin seperti ini seperti itu. Tidak, tapi betul-betul pengen menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, supaya fokus maka dibatasi dulu. Kalau misalnya Ibu pengen menghafalkan surat Al-Mulk misalnya 29, ya fokus dulu ke situ. Kalau misalnya pengen menghafalkan 1 juz, fokus dulu ke situ. Dan saya kira untuk karakter dari semua otak manusia itu memang harus fokus jika ingin melakukan sesuatu. Kalau ingin mendapatkan hasil maksimal, jadi fokuskan dulu. Saya kira semua bisa, Bu. Semua bisa menghafal. Cuman untuk target-targetnya ini tergantung pada kemampuan masing-masing. Ya karena saya percaya sekali dengan janji Allah, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, dia hafal, dipelajari. Siapa yang mau mempelajari ditantang oleh Allah SWT. Artinya di sini ada peluang kita untuk bisa belajar Al-Quran, ya terutama menghafal ya, seperti itu. Allah kabulkan ya. Oke, sudah ada telepon ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan siapa ini? Ibu Dwi Pak. Ibu Dwi di mana? Medan. Silakan Ibu Dwi. Mau tanya sama Ustadz Masrur ya? Masrur ya, Ustaz Masrur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustadz. Sebelumnya saya kan juga hafal Teleponnya bisa tolong dikecilkan supaya tidak feedback, supaya nyaman kedengarannya. Silakan Ibu Dwi. Saya kan dulu waktu masih gadis tuh ngafal Quran juga ya di Al-Hikmah Mampang ya. Oke, Al-Hikmah ya. Nah, setelah nikah, kebetulan suami saya juga nggak menghafal Quran gitu, jadinya ya udah kita kan lepas gitu aja gitu ya. Sekarang baru mulai ngafal lagi gitu ya. Terus saya cari-cari lembaga hafal Quran, cuma nggak di Al-Hikmah lagi, di Jakarta Timur ya. Cuman ada lembaga Jakarta Timur tuh yang kita dalam menghafal Quran itu kita jadi ada bayaran uang gedung, uang pangkal gitu ya, uang pangkal, uang pendaftaran per 5 bulan itu bayar. Itu bagaimana Ustaz kalau tahfiz Quran seperti itu, apa diperbolehkan atau bagaimana gitu? Oh gitu ya. Baik. Untuk lebih biar ngafalnya itu lebih cepat lagi, gimana caranya Ustaz gitu ya? Soalnya waktu dulu tuh masih gadis tuh ngafal kan cepet banget gitu Ustaz. Setelah punya anak udah sibuk dengan kerjaan di rumah, jadi ngafal kalau sempat ngafal misalnya 3 surat gitu ya. Alhamdulillah bisa gitu ya. Ya mesti diulang juga sih Ustaz ya. Tapi gimana memotivasi biar lebih azamnya lebih kuat lagi gitu aja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ibu Dewi yang dirahmati Allah SWT. Jadi problem yang Ibu hadapi ini memang ya problem yang
biasa dihadapi oleh para penghafal Al-Quran memang. Jadi ada naik turunnya, yazid wa yanqus ya istilahnya. Ada kadang-kadang naik semangatnya, kadang turun. Ya, ini untuk tetap menjaga agar supaya kita tetap semangat ini ya tentu ada doa ya, doa yang Rasulullah sampaikan itu, doa minta agar dijaga dari kemalasan dan kelemahan ya minal ajzi wal kasal ya, lemah dan kasal ya, ini kasal itu kemalasan, ini tentu saja. Kemudian yang kedua untuk membangkitkan motivasi ya, ini saya kira ya harus membentuk sebuah komunitas gitu, seperti itu. Kalau yang sudah menghafal kemudian dia tidak berkumpul dengan orang-orang yang memang seperti itu, orang-orang komunitas menghafal ya memang turun jelas itu. Apalagi ya mohon maaf suami ibu tadi katanya enggak ada background untuk menghafal Al-Quran, sehingga ini perlu dari ibu sendiri yang harus pandai-pandai membuat motivasi begitu, seperti itu. Nah untuk yang kedua, untuk masalah mengajar Al-Quran, kemudian belajar Al-Quran harus pakai bayaran dan segala macam, ini saya kira teknis Bu ya, karena mereka yang mengajar atau mereka yang memiliki tempatnya juga butuh perawatan dan memberikan ujroh bagi orang yang mengajarkan, dan ini saya kira sah-sah saja. Kalau untuk referensi penjelasan hadisnya itu cukup banyak ya. Jadi bahkan ada salah satu hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang yang mengajar Al-Quran itu bisa mendapatkan upahnya, bahkan itu lebih hakku, jadi lebih hak mendapatkan ujroh atau pengganti atau gaji itu dari orang yang mengajarkan ayat-ayat Allah, itu seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ibu belajar di lembaga yang ibu sekarang sedang belajar di sana, kemudian dipungut biaya, ini sah-sah saja, artinya nggak ada kesalahan di sana, seperti itu. Terakhir barangkali kami ingin mendengar lagi nih Mas Taufik melantunkan ayat-ayat Al-Quran ya. Kita waktu berapa menit lagi, Dri? 5 menit lagi? Barangkali bisa dipakai 2 menit atau 3 menit, silakan kita dengar. Muhammad Taufik usianya 21 tahun, asal Aceh, hafal 30 juz, kita dengar ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألن أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم.
Subhanallah, bulan Ramadan masih jauh kita tarawih, Imam Taufik enak deh. Itu tadi qiraat apa Ustaz Masrur? Itu sudah saja antum mengingatkan. Hah? Qiraat apa tadi itu? Ini Allah Al-Matrud. Al-Matrud ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah kirim SMS. Ada yang Masya Allah, Ibu Sri, alamatnya tadi udah ya. Nanti ditanya aja langsung ke Ustadz ini yang nanya alamat segala macam. Tolong dicatat nomor HP-nya Ustadz Masrur 0812 81 36 18 07. Itu Ustadz Masrur. Ustadz Masrur ya, Ustadz Masrur Ahmadi. Di sini juga hadir Bapak Muhammad Hasanuddin, usia 47 tahun. Juga Bapak Arif Nur Hidayah. Ini sekjen dari Mahat ya. Mufid Kholirah juga ada ya, dari Demak ya. Wah, kita mesti dengar juga yang lain, cuman waktunya nih cuma 1 jam. Wah, tadi ada yang jawab surat Al-Kahfi, salah ya. Oh, yang kedua, betul. Oh, yang kedua. Ya, betul. Subhanallah, pendengar hasil nih banyak hafiz juga ya. Surat Al-Kahfi betul, ayat berapa itu tadi tuh? Awal juz 16. Ya, ayat awal juz 16 ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz yang baik-baik di sini ya. Ustadz Masrur Ahmadi, juga Ustadz yang lain. Enak ya dia, kita deket-deket sama Ustadz nih, jadi wangi ya. Ibu Dewi di Pondok Labu, terima kasih. Ya, kemudian Ibu siapa ini? Ibu Sri, kemudian Siti Nazwa, Fitri, Bapak Bahrudin, Abdullah, Yadi, Tia di Depok, dan lain-lain. Kang Nana di Cisauk, dan lain banyak sekali ya. Terima kasih sudah memberikan perhatian untuk Radio Silaturahim dan untuk Al-Quran dan untuk perkembangan Islam. Terima kasih Ustadz Jazakallahu khair. Mudah-mudahan bisa hadir lagi di Radio Silaturahim ya. Mohon maaf nih semuanya kita nggak sempat ngobrol yang kepada yang lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Saya Muhammad Krishna dan juga Andri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.